Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Yuga Pamungkas. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen proyek BERT atau CPM. Definisi CPM menurut ahli Antonio Prensa 2002, Critical Path Method adalah prosedur yang menggunakan analisis jaringan untuk mengidentifikasi tugas-tugas yang berada di jalur kritis, yaitu di mana setiap keterlambatan dalam penyelesaian tugas-tugas akan memperpanjang skala waktu proyek kecuali diambil tindakan. Dan yang kedua, Jesse Santiago dan Desiree Magalon 2009, Critical Path Method atau Critical Path Analysis adalah algoritma matematis didasarkan untuk penjadwalan serangkaian kegiatan proyek. Dan yang terakhir, Samuel L. Baker 2004, Critical Path Method adalah salah satu dari beberapa penggabungan teknik untuk melakukan perencanaan proyek. CPM untuk proyek-proyek yang terdiri dari sejumlah kegiatan individu. Jika beberapa kegiatan memerlukan kegiatan lain untuk menyelesaikan sebelum mereka dapat mulai, maka proyek menjadi kompleks jaringan kegiatan. Ya, definisi BERT adalah variasi dari Critical Path Method yang lebih realistis mengenai perhitungan waktu yang digunakan dalam tahapan kegiatan suatu proyek. Dalam penggunaannya, BERT memperhitungkan waktu yang terpendek, memperhitungkan waktu normal, dan waktu terlama yang digunakan jika aktivitas tersebut mengambil waktu lebih banyak dari yang telah diperkirakan. Berikut adalah data yang kami cari di UMKM Pemancingan Galatama Bawal. Langkah yang pertama merencanakan jadwal. Langkah yang kedua diagram perencanaan. Langkah ketiga jalur kritis atau critical path. Langkah keempat forward and backward. Dan yang terakhir menghitung slack time. Merencanakan jadwal sendiri adalah menentukan kegiatan yang dimana dapat mempengaruhi semua hal yang berhubungan dengan manajemen proyek. Diagram perencanaan kegiatan proyek yang maksimal terdapat diagram penyusunan yang terbentuk dari pengelolaan data jadwal kegiatan. Jalur kritis atau critical path, jalur kegiatan berdurasi terpanjang yang artinya kegiatan tersebut membutuhkan waktu yang lama hingga selesai. Forward and backward, ditemukannya fase EF early finish ataupun ES early start serta LF late finish ataupun LS late start. Dan yang terakhir menghitung slack time, waktu bebas yang dimiliki oleh setiap kegiatan supaya pengerjaannya bisa ditunda sementara tanpa menyebabkan keterlambatan keseluruhan kegiatan tersebut. Ini sejarah singkat UMKM Pemancingan Galatama Bawal yang saya teliti. Anda dapat membacanya sendiri. Nah, ini poin 1 yang saya analisa, perencanakan jadwal. Jadi pada Galatama Bawal itu terdapat beberapa kegiatan. Di antaranya survei pesaing terdekat, menentukan lokasi, membuat kolam, membuat bangunan, finishing, pengecekan, serta pengujian. Yang dilakukan dengan durasi waktu yang berbeda-beda. Berikut adalah datanya. Dari total durasi waktu yang normal adalah 91 hari. Dihitung dari 7 ditambah 14 tambah 21 tambah 28 tambah 7 tambah 7 tambah 1 sehingga menjadi 91 hari. Data analisis kedua, diagram perencanaan. Di sini saya menggunakan aplikasi POM. Di sini terlihat ada jalur merah dan jalur hitam. Jalur merah merupakan jalur kritis atau critical path. Analisis yang ketiga jalur kritis atau critical path.
Panjang jalur kritis. Panjang jalur kritis ini diambil dari data tadi diagram perencanaan, yaitu A, B, D, E, F, dan G. A memiliki panjang waktu 7 hari, B memiliki waktu panjang 13,67 hari, D memiliki waktu panjang 26,17 hari, E memiliki waktu panjang 7,33 hari, F memiliki panjang waktu 7,33 hari, G memiliki panjang waktu 7,17 hari. Ini adalah data ketiga jalur kritis atau critical path. Berikut adalah datanya yang saya peroleh dari aplikasi POM. Muncul di sini varians dan beberapa waktu aktivitas. Berikut adalah cara penghitungannya. Panjang jalur kritis yang diambil dari data di atas ini. Data ini activity time-nya kita lihat A7, B 13,67, C2, B tidak termasuk, C tidak termasuk ya, B termasuk, D 26,17, E 7,33, F 7,33, G 7,17 dengan total 68,67 hari. Serta varians dan standar deviasi tadi sudah saya lingkari. Varians A 1,78, B 1, D 6,25, E 0,44, F 1, G 0,25 dengan total 10,72. Akar dari 10,72 yaitu 3,27, maka diperoleh 3,27 hari. Saya menemukan deviasi normal dari 91 hari, di mana 91 hari penjumlahan dari durasi hari dengan total 91 hari. Kemudian kita kurangi dengan 89,17 dibagi 3,27 sama dengan 0,56 hari. Deviasi normal adalah persentase kemungkinan kita dapat mengerjakan secara cepat dan tepat waktu. Kemudian forward and backward dengan rumus EF sama dengan ES plus activity time, LS sama dengan LF min activity time. Berarti kita mencari EF adalah early finish, di mana ini adalah early finish. Kemudian kita mencari early finish adalah ES plus activity time, di mana early start ini ditambah dengan activity time, tambah dengan ini ditambah, maka akan menghasilkan early finish. 7 ditambah 0 sama dengan 7, 13,67 tambah 7 sama dengan 20,67 dan seterusnya. Ketika kita ingin mencari late start, maka adalah late start sama dengan LF late finish dikurangi dengan activity time. Ini ya, ini dikurangi nih. Ini dikurangi. Maka bisa kita analisis datanya, yaitu LS sama dengan LF minus activity time, di mana LS di sini 0 dari 7 dikurangi 7 sama dengan 0. 20,67 dikurangi 13,67 sama dengan 7 dan seterusnya. Menghitung slack time. Di sini sudah terhitung secara otomatis slack time-nya, atau bisa dihitung dengan manual dengan rumus LS minus ES atau LF minus EF. Di mana slack time sendiri LS minus ES akan menjadi slack late start dikurangi dengan early start
maka hasilnya adalah 0. Hasilnya adalah slack, dimana 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 7 dikurangi 7 sama dengan 0. 26,33 dikurangi 20,67 sama dengan 5,67 dan seterusnya. Ataupun LF minus EF, late finish dikurangi early finish, dimana 7 kurangi 7 0, 20,67 kurangi 26,7 0, 46,83 kurangi 41,17 sama dengan 5,67 dan seterusnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.